Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Febi Nugrani dengan NIM D22 2021 03212. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir analisa sistem informasi saya. 1. Gambaran bisnis proses pendaftaran rawat jalan. A. Alur pasien dan petugas pendaftaran rawat jalan. 1. Awal mulai proses pendaftaran rawat jalan. Kedua, pasien yang datang ke rumah sakit untuk berobat dengan membawa KTP, data pasien diinputkan sebagai pasien baru. Ketiga, menyimpan data pasien baru rawat jalan yang telah diinputkan oleh petugas pendaftaran. Keempat, hasilnya data pasien. Kelima, mencetak kartu pasien rawat jalan. Keenam, hasilnya kartu pasien rawat jalan. Ketujuh, pasien menerima kartu pasien rawat jalan. Kedelapan, melakukan pendaftaran rawat jalan. Kesembilan, menerima pendaftaran rawat jalan dan mengisi form pendaftaran rawat jalan. Kesepuluh, memilih dokter sesuai penyakit pasien dan jadwal jaga dokter. Kesebelas, memberikan nomor antrian. Kedua-belas, hasilnya nomor antrian. Ketiga-belas, menerima nomor antrian rawat jalan. Ke-14, selesai. 2. Flow of dokumen pendaftaran rawat jalan. Berikut gambar 1.1 Flow of dokumen pendaftaran rawat jalan. Kemudian, berikut gambar 1.2 Flow of dokumen pendaftaran rawat jalan. Ketiga, tahapan identifikasi. A. Nama sistem. Nama sistem pendaftaran rawat jalan yang akan saya bahas pada laporan analisa sistem yaitu eHealth, yang memiliki arti sehat. Diharapkan dengan aplikasi sistem ini dapat menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk pasien yang berobat. B. Informasi sistem. Informasi sistem pada aplikasi sistem eHealth sebagai berikut. 1. Laporan pendaftaran pasien harian. Kedua, laporan pendaftaran pasien bulanan. Ketiga, laporan pemeriksaan gratis. Keempat, laporan pemeriksaan bayar. Kelima, laporan pemeriksaan harian. Keenam, laporan pemeriksaan tahunan. Ketujuh, laporan rekam medis hemodalisa. Kedelapan, laporan general check-up. Kesembilan, laporan resep penggunaan obat. C. Data sistem. Data pada aplikasi sistem eHealth sebagai berikut. 1. Data pendaftaran pasien baru dan lama. Kedua, data resep obat. Ketiga, data rujukan pasien. Keempat, data general check-up pasien. D. Tujuan informasi. Tujuan informasi pada aplikasi sistem eHealth sebagai berikut. 1. Nomor antrian berfungsi sebagai nomor tunggu antrian pasien saat melakukan pendaftaran dan menuju ke poli yang dituju. Kedua, surat rujukan berfungsi agar pasien dapat berobat kembali di rumah sakit. Ketiga, kartu berobat berfungsi untuk memudahkan petugas dalam menginputkan data saat melakukan pendaftaran. Sumber data. Sumber data yang digunakan pada aplikasi sistem eHealth sebagai berikut. 1. Data pasien didapatkan dari pasien yang berobat. Kedua, data user didapatkan dari petugas pendaftaran atau admin. Ketiga, data resep obat didapatkan dari dokter. F. Identifikasi pelaku. Pelaku yang terlibat pada penggunaan sistem eHealth sebagai berikut. 1. Dokter, perawat, apoteker. Kedua, staf pendaftaran rawat jalan. Keempat, kebutuhan fungsional. 1. Sistem harus mampu melakukan login untuk petugas. Prioritasnya harus ada. Kedua, sistem harus mampu menginput data pasien. Prioritasnya harus ada. Ketiga, sistem harus mampu mencari data pasien. Prioritasnya harus ada. Keempat, sistem harus dapat melakukan transaksi, pendaftaran pasien dan obat pasien. Prioritasnya harus ada. A. Sistem harus mampu melakukan login untuk petugas. 1. Petugas atau pengguna dapat melakukan login sesuai username dan password. B. Sistem harus mampu menginput data pasien. 1. Petugas atau pengguna dapat memasukkan data pasien baru dan lama yang meliputi nama pasien, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, NIK pasien, dan lain-lain. Kedua, petugas atau pengguna dapat mencetak label identitas pasien. Ketiga,
Petugas atau pengguna dapat menampilkan data pasien berdasarkan kategori tertentu. Keempat, petugas atau pengguna dapat menampilkan laporan data pasien setiap tahunnya. C. Sistem harus mampu mencari data pasien. 1. Petugas atau pengguna dapat mencari data pasien berdasarkan nama pasien, nomor rekam medis pasien, dan lain-lain. D. Sistem harus dapat melakukan transaksi pendaftaran pasien. 1. Sistem dapat melakukan transaksi pendaftaran pasien dan obat pasien. Kedua, sistem dapat menampilkan jumlah pendaftaran pasien atau harga obat selama kunjungan. Kelima, kebutuhan non-fungsional. A. Keamanan. Adanya pengaturan hak akses dan dilengkapi dengan password. Dilengkapi CCTV pada loket pendaftaran. B. Operasional hardware. Proses AMD Phenom X2 3,1 GHz, memori RAM 2 GB, FGA ATI, Radeon 512 MB, layar LED BNP 16 inch, hard disk 320 GB, operasional C. Operasional software, Visual Basic 6.0, Microsoft SQL Server 2005. D. Kebutuhan informasi. Aplikasi ini menghasilkan laporan antara lain laporan pasien, laporan paramedis, laporan periksa, laporan rekam medis. E. Kebutuhan pengguna. Pengguna atau user pada aplikasi ini ada 4, yaitu bagian pendaftaran pada admin dan petugas pendaftaran. Admin memiliki hak akses mengelola data master dan petugas pendaftaran memiliki hak akses melakukan register pasien. Sedangkan tiap poli ada petugasnya tersendiri yang memiliki hak akses pada input form rekam medis serta pimpinan yang memiliki hak akses melihat laporan. F. Kebutuhan kinerja. Proses cepat dalam mendaftarkan pasien, ketepatan juga harga pendaftaran dan obat pasien. 6. DFD pendaftaran rawat jalan. A. Konteks diagram. Contohnya sebagai di layar Word. B. Decomposition diagram. Contohnya seperti di layar Word. C. DFD leveled O. Pendaftaran pasien. Contohnya seperti di layar Word. D. DFD level 1 mengelola data master kategori pasien dan data user. Contohnya seperti di layar Word. Ketujuh, use case diagram. Contohnya seperti di layar Word yang terdiri dari pasien, admin, manager. Kedelapan, desain interface yang terdiri dari desain from login sebagai berikut, desain from data pasien sebagai berikut, desain from pendaftaran seperti berikut, desain from general checkup sebagai berikut, desain from hermodalisa sebagai berikut, desain from resep sebagai berikut, desain from rujukan sebagai berikut. Kesembilan, desain input atau output yang terdiri dari desain laporan pendaftaran pasien harian sebagai berikut, laporan pendaftaran pasien bulanan sebagai berikut, laporan pemeriksaan gratis sebagai berikut, laporan pemeriksaan bayar sebagai berikut, laporan pemeriksaan harian sebagai berikut, laporan pemeriksaan bulanan sebagai berikut, laporan pemeriksaan tahunan sebagai berikut, laporan rekam medis hermodalisa sebagai berikut, laporan general check-up sebagai berikut, laporan resep penggunaan obat sebagai berikut. 10. Entity Relationship Diagram atau ERD, contohnya seperti di layar Word. 11. Tabel struktur, terdiri dari tabel struktur username, nama tabel data user, fungsi untuk menyimpan data user di sistem, primary key, ID user, foreign key-nya tidak ada. Berikut bentuk tabel seperti di layar Word.
Kedua, tabel struktur kategori pasien. Nama tabel kategori pasien, fungsi untuk menyimpan data kategori jenis pasien, primary key-nya ID kategori pasien, origin key-nya tidak ada. Bentuk tabelnya seperti di layar Word. Ketiga, tabel struktur data pasien, nama tabel data pasien, fungsi untuk menyimpan data pasien, primary key ID pasien, origin key tidak ada. Contoh tabelnya seperti di layar Word. Keempat, tabel struktur data rujukan, nama tabel data rujukan, fungsi untuk menyimpan dan mencetak surat rujukan rumah sakit dan laboratorium untuk penanganan pasien lebih jauh. Primary key-nya ID detail obat, origin key-nya nomor resep. Contoh tabelnya seperti di layar Word. Kelima, tabel struktur karcis antrian, nama tabel karcis, fungsi untuk menyimpan transaksi pasien mendapat antrian ke poli. Primary key-nya nomor karcis, origin key-nya tidak ada. Contoh tabelnya seperti di layar Word. Keenam, struktur tabel rekam medik general check-up. Nama tabel RekMed general check-up, fungsi untuk menyimpan rekam medis general check-up pasien. Primary key-nya kode RekMed check-up, origin key-nya ID pasien. Contoh tabelnya seperti di layar Word. Keenam, tabel struktur detail obat, nama tabel detail obat, fungsi untuk menyimpan data detail obat pasien ketika membutuhkan resep obat, primary key-nya ID detail obat, origin key-nya nomor resep. Contoh tabelnya seperti di layar Word. 11. Kamus data, yang terdiri dari 1. Kamus data login pada aplikasi sistem e-health. Username, password, tipe objek textbook, fungsi untuk mengisi nama user, admin login, dan kata sandi dari user login sesuai dengan data pada database. Jabatan, tipe objeknya combo box, fungsi untuk memilih item data yang sudah tersedia, yang terdiri dari admin, pendaftaran, Dr. Hermodalisa, dan Dr. General Check-up. Login keluar, tipe objeknya button, sebagai autentikasi dan autorisasi agar dapat masuk ke dalam sistem dan keluar dari sistem. Kedua, kamus data from data pasien. Pendaftaran, tipenya tab control, fungsinya untuk mengisi dan menyimpan pendaftaran pasien dan mencetak bukti pendaftaran dan nomor antrian. Data pasien, tipe objeknya tab control, fungsinya untuk mengisi, menyimpan, dan mengubah detail data pasien pendaftaran. ID pasien, tipe objeknya textbox, fungsinya teks yang sudah terisi otomatis oleh sistem berdasarkan urutan kode pasien. Nama lengkap pasien, tempat lahir, alamat, pekerjaan, status, perkawinan, nomor telepon, tipe objeknya text box untuk mengisi data sesuai dengan ketentuan yang ada pada label. Ketiga, kamus data general check-up. ID rekam medis general check-up. Tipe objeknya text box, fungsinya teks yang sudah terisi otomatis oleh sistem berdasarkan urutan kode rekam medis general check-up. Nama pasien, tipe objeknya text box untuk mengisi data sesuai dengan ketentuan yang ada pada label sebelah kiri. Jenis check-up, tipe objeknya combo box untuk memilih item data jenis general check-up yang sudah tersimpan sebelumnya dalam database. Tanggal general check-up, tipe objeknya data time picker. Data time picker yang sudah terisi otomatis oleh sistem berdasarkan tanggal. Simpan, ubah, hapus, keluar. Tipe objeknya button untuk menyimpan, mengubah, atau menghapus isian data rekam medis pasien dan keluar aplikasi. 4. Kamus data resep. Nomor resep, tipe objek text box, fungsinya teks yang sudah terisi otomatis oleh sistem berdasarkan urutan kode. Pengeluaran resep poli periksa Hermodalisa. Nama lengkap pasien, tipe objek text box untuk mengisi data sesuai dengan ketentuan yang ada pada label sebelah kiri. Tanggal resep, tipe objeknya data time picker. Data time picker yang sudah terisi otomatis oleh sistem berdasarkan tanggal. Detail obat, tim objeknya last fill, fungsinya untuk mengisi detail obat yang dikeluarkan dalam resep. Simpan dan batal, tipe objek button untuk menyimpan dan membatalkan isian detail pengeluaran resep. Sekian dari presentasi video saya. Apabila ada kesalahan kata maupun berucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.